lanjutkan lagi dengan penjelasannya Uwi. Tadi berbicara soal ta'aruf itu lewat teknologi juga boleh. Karena di Tapi zaman prinsipnya kan orang itu tidak boleh membeli kucing dalam karung. Jadi tidak boleh orang itu menikah tanpa diketahui siapa yang akan dinikahi. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah hanya karena modal dengar suaranya. Karena aku mau nikahi si fulanah ya Rasulullah, kamu udah lihat wajahnya? Belum, lihat dulu wajahnya. Gak usah Rasulullah, saya dengar suaranya udah seneng. Karena belum tentu ada orang yang tipe mikrofonis. Mohon maaf, mikrofonis itu indah dalam suara tapi belum tentu indah dalam wajah. Suaranya merayu, wajahnya menipu. Itu banyak sekali itu. Loh, saya dulu di radio lama, mohon maaf. Pantes nih, wajahnya menipu. Gitu. Di radio lama kekunci. Iya. Wih, jadi kan Ya, mereka... artinya ada yang penyiarnya itu suaranya indah-indah tapi wajahnya kurang menarik. Iya. Saya termasuk yang suaranya jelek. Dia bisa balikin lagi. Enggak, maksud Baru saya juga kita lihat barusan dulu. gituin ya. Artinya lihat dulu, karena jangan sampai belum tentu suara itu mewakili wajahnya. Makanya pernah ada iklan dicabut oleh MUI, nggak boleh karena ijab kabulnya pakai telepon, karena macet. Saya terima nikahnya ini, karena nggak wujud. Jangan-jangan yang ditelepon itu beda dengan yang ini, yang jawab siapa? Dikira Yeti Octavia, ternyata Yeti Pesek, kan beda lagi gitu sebenarnya. Artinya ini bukan apa-apa supaya dia jelas. Makanya diantaranya orang bertaaruf supaya dia mengenal. Jadi tadi udah di algoritmanya udah cocok, kemudian mereka lewat jalur pribadi akhirnya bisa bertemu gitu. Berarti ya. ini juga membuktikan Tuhan itu pinter. Oh ya, kalau nggak pinter itu iya, bukan maksudnya Tuhan, luar itu biasa. komedian. Tuhan juga mengikuti perkembangan teknologi. Betul. Dulu kan jodoh di tangan Tuhan. Oh, kan? iya. Sekarang dilewatkan Tuhan lewat gadget. Nah, ini kan berarti jodoh Tuhan juga mengikuti perkembangan teknologi. Tetap di tangan Tuhan juga. Iya, Ini kan cuma medianya, media perkenalan ta'arufnya doang. Makanya juga berarti Tuhan ikut dengan gadget juga nggak gaptek gitu. Dia, nah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu kan tadi yang berhasil nih. Ada nggak yang komplain gitu? Ternyata waktu dijodohin, ini nggak seperti yang ada di Di biodata. algoritmanya match gitu nggak ya. match gitu, komplain gitu. Tapi terus pas ketemu, komplain ke stipu.com gitu. Pastinya ada, tapi menurut saya banyak orang melihat apa yang tampak dulu dan dia nggak mengenali. Karena kita fokus sama kepribadian dan kecocokan. Jadi harus dikenali dulu. Banyak orang ketika udah lihat, udah bikin keputusan bahwa kita nggak cocok, padahal belum ditelusuri lebih lanjut. Tapi komplain nomor satu adalah jodoh saya mana. Karena kita gabung, kita juga belum tentu dapat siapa taruh di mana? Yang match-nya ya belum tentu. ya. Kita ada yang umur 73 dia gabung, nyari pasangan dan ya nggak ada yang mendekati dia, akhirnya dia nggak dapet siapa-siapa. 73 tahun. Ini bukan nyari pendamping hidup, nyari pendamping waktu dia nggak hidup kayaknya. Tapi kita berbicara tentang ya dalam urusan manusia pasti selalu ada ketidaksempurnaan gitu ya. Berarti kan keakuratan algoritma atau program tersebut untuk bisa matchkan orang-orang itu adalah tergantung kepada sejauh mana keakuratan kita mengenal diri kita dan memasukkan profil itu gitu kan. Betul. Nah itu gimana sih caranya supaya orang tidak salah nih untuk mengukur dan menilai dirinya sendiri tentang profilnya ini? Nah, pertama memang ketika konstruk pertanyaannya itu ya, ketika buat pertanyaan dibuat sesimpel mungkin pertanyaannya, jadi orang nggak bingung ini dia harus jawab Maksudnya apa? Iya, maksudnya apa. Terus tapi memang balik lagi ke diri usernya itu sendiri ya. Jadi kayak mungkin ada beberapa user yang nggak serius ketika menjawab dan asal-asalan gitu kan, karena jujur memang lagi ya. Iya, jumlah pertanyaannya cukup banyak nih, sekitar 90 tadi Razi bilang. Tapi untuk pertanyaan tes kepribadiannya itu sekitar 35 pertanyaan. Nah, itu mungkin mereka lelah menjawab dan atau manipulasi. Jadi, iya, manipulasi dan pengennya kelihatan benar, baik, bagus, kelihatan bagus. Jadi, nah itu juga mempengaruhi hasilnya itu sendiri sebenarnya. Bisa memang. match itu ya. Atau mungkin penghasilan, padahal dia penghasilannya sedikit ditulis banyak gitu. Tapi ada juga yang banyak pada bulan itu aja, yang berikutnya nggak ada juga. Karena banyak off air-nya gitu. Akhirnya syuting aja ditinggal. Ada juga yang perasaan yang off air sendiri, ya. ngomongin diri sendiri. Nah, kan dari ngomongin semua diri sendiri kan? Ya. Pak Ustadz, kan ada banyak member nih, ada 400.000 gitu. Nah, dari semua member itu bisa Mbak bisa membaca nggak nih? Kebanyakan orang itu milih karena kepribadian yang pertama atau karena wajah dulu yang pertama? Sebenarnya memang kalau di psikologi ya ada 3 tahap
untuk orang bisa akhirnya menjalin hubungan interpersonal. Yang pertama itu harus ada atensi dulu. Dia harus tahu yang mana nih yang kira-kira mau dia kasih fokus perhatian gitu kan. Misalnya dari sekian banyak match, mereka pilih satu yang mau dikenali lebih lanjut. Nah yang kedua baru attraction atau atraksi, ketertarikan ya. Ketertarikan itu harus memang pertama nggak dipungkiri dari physical attraction dulu, dari fotonya. Makanya kita sarannya fotonya harus jelas mukanya, nggak boleh misalnya upload foto bisa, tapi ada juga yang upload foto bertiga gitu kan, nggak tahu yang mana. Ada juga foto sekelas gitu kan, yang mana gitu. Karena mungkin aku yang kecil gitu. Bukan. Atau mungkin dia memang kolektif, semuanya minta dijodohin itu yang sekelas. Gitu ya. Foto SD. Sebetulnya dia bodak tapi pakai peci, terus ada yang seperti itu. Jadi kalau niatnya udah nipu duluan kan berarti nggak boleh dong, Wi. Iya. Tetapi Islam kan memberi aturan. Tungkihal mar'ah ala arba'ah. Jadi menikahi seseorang itu dalam 4 pertimbangan kan. Satu, wajah. Wajah itu penting. Jangan sampai punya istri nggak bisa bedakan mana depan mana belakang. Itu mana sih depanmu kan susah juga gitu. Wow. Ya artinya istrinya begitu maksudnya. Gitu. Ya, enggak, kalau istrinya jelek nanti tidurnya di pos kamling terus kan jadi masalah juga gitu. Oke, yang kedua juga dari sisi apa? Ya namanya materi yang kaitannya dengan penghasilan. Walaupun bukan dalam Islam bukan harus pendapatan tetap, tapi tetap berpendapatan itu. Iya. Oh iya dong, emang bayar listrik pakai cinta. Ya itu juga, itu penting. Ya? Yang ketiga keturunan. Keturunan ada 2, keturunan orang baik atau dia berketurunan. Ya. Dilihat dari prinsip. Yang keempat adalah agama akidah itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Siapa tahu insya Allah bisa berhubungan langsung dengan yang berhasil melalui setipe.com. Selain satu ini tetap sama di Cerita Hati Karena setiap cerita berkesan di hati.